Halo Sobat Samakanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH episode ke-188, yang dimana pada episode sebelumnya, setelah 100 hari meditasi berakhir dengan terobosan besar, Xiaoyan naik ke Dousheng bintang 2. Begitu keluar dari retreat, ia langsung mendapat kabar buruk. Hall of Souls menyerang 300 kota aliansi, sehingga Yao Lao memutuskan balas dendam dengan menyerang aula manusia milik Hall of Soul. Xiaoyan bersama Ziyan, Yao Lao, dan kelompoknya, mereka menuju pegunungan penguburan dan langsung ke aula manusia. Para Tianzun yang berjaga hancur seketika diremukkan oleh Xiaoyan. Pada saat itu Tianzun kedua, Guyu, muncul. Bahkan Xiaoyan mencabut api jantung lautan dari tubuh Mugu, lalu menelan api surgawi itu di tempat. Saat itu Guyu marah, tapi Yao Lao turun, kini sebagai Dousheng, dan menguncinya dalam duel kilat. Tak lama setelah itu, akhirnya Tianzun pertama muncul, Dousheng bintang 2 menengah. Di sana mereka bertempur antara Xiaoyan dan Tianzun pertama. Ia memanggil bilah tulang raksasa, mencoba memotong jiwa Xiaoyan, tapi Xiaoyan mematahkan semua serangannya dengan kekuatan spiritual dan pilar lavanya. Saat tensi memuncak, Xiaoyan berkata dengan dingin, "Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang terbakar duluan." Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan dengan Tianzun pertama membanggakan bilah tulang miliknya. Begitu pedang ini menyerang tubuh seseorang, dia akan menderita kepahitan dimakan oleh puluhan ribu jiwa. Mendengar hal itu, Xiaoyan tertawa terbahak-bahak. Ia berkata, "Karena kau sangat percaya pada tulang patah milikmu ini, aku akan menghancurkannya." Segel tangan Xiaoyan berubah cepat. 5 kelompok api surgawi membengkak, berubah menjadi 5 roh api raksasa yang terhubung satu sama lain. Mereka dengan cepat membentuk formasi api yang sangat besar. Teknik mengusir api 5 cincin setinggi 1000 kaki yang berputar liar. Jika 4 dari 5 roh dibentuk oleh api surgawi, kekuatannya bisa dibandingkan dengan keterampilan Dou kelas Tian. Tianzun pertama tersenyum lebar. Ia berteriak, "Tebasan kehancuran jiwa." Xiaoyan jelas merasakan keganasan serangan itu. Maka dari itu, segel tangannya berubah membuat cincin api berputar liar dan bertabrakan keras dengan tulang besar itu. Suara gemetar bumi meletus. Badai energi dahsyat melanda, lantas aula hitam besar di bawahnya benar-benar runtuh. Fluktuasi energi yang sangat menakutkan menyebar di langit, membuat penghalang spasial bergetar hebat hingga muncul retakan. Setelah tabrakan, cincin api raksasa meredup dan menghilang, sementara bilah tulang besar terbang mundur dan menghancurkan gunung. Xiaoyan menarik kembali 5 kelompok api, terkejut karena fluktuasi aneh dari bilah tulang yang berbahaya bagi jiwa berhasil diblokir oleh api surgawinya. Tianzun pertama memuji pertumbuhan Xiaoyan dari Dousheng bintang 1 ke bintang 2, lantas mencoba merekrutnya. Namun Xiaoyan hanya tersenyum aneh, menyiratkan bahwa hubungan mereka sudah mencapai titik permusuhan. Tianzun pertama marah melihat ekspresi itu, lantas mencibir tentang kekuatan klan Hun yang akan mudah membunuh Xiaoyan. Xiaoyan membalas dengan tenang, mengatakan bahwa ia akan menghabisi Tianzun pertama lebih dulu. Tak lama setelah itu, Tianzun pertama tertawa aneh. Ia menyatu dengan Bone Emperor Blade, menggabungkan tubuhnya dengan pedang itu. Sontak ia mengatakan telah berlatih ratusan tahun untuk penggabungan itu dan akan menjadikan Xiaoyan korbannya. Setelah dia selesai bicara, tiba-tiba bilah itu menghilang dengan kecepatan luar biasa. Xiaoyan sontak syok dan mundur secara refleks, namun bilah itu muncul dan menebas sangat dekat dari kepalanya. Tawa aneh terdengar dari Bone Emperor Blade, mengakui kecepatan reaksi Xiaoyan. Lantas bilah itu bergetar, membuat bayangan pedang tak terhitung melilit Xiaoyan, mengarah ke titik mematikan. Melihat hal itu, Xiaoyan menjadi serius. Lantas ia mengeluarkan penguasa Xuan berat dan membentuk jaring pertahanan 6 penguasa mengalir tubuh bersama. Bayangan pedang menghantam pertahanan seperti badai, maka dari itu ruang di sekitar terbelah menjadi retakan gelap. Serangan Bone Emperor Blade semakin cepat, membuat Xiaoyan kewalahan. Rupa-rupanya, kecepatan Tianzun pertama setelah penggabungan sangat menakutkan, bahkan mampu melawan Dousheng bintang 2 tingkat lanjut.
Saat ini Xiaoyan tiba-tiba merasakan bahaya, sontak ia menoleh. Cahaya pisau merobek pertahanan dan dengan dingin menebas bahu Xiaoyan. Cahaya pisau tersebut sempat terhalang, namun pada akhirnya bilah itu dengan kejam berhasil menembus bahunya. Percikan api keluar, namun bukan darah, melainkan Xiaoyan ternyata telah memanggil armor kuno naga Phoenix di bawah kulitnya. Tak tinggal diam, lantas ia mengayunkan penguasa beratnya sehingga menghantam Bone Emperor Blade hingga terbang. Xiaoyan melihat tanda berdarah samar di bahunya. Pertahanannya hancur paksa untuk pertama kali. Tianzun pertama muncul kembali, tertawa aneh dan mengejek bahwa kecepatan Xiaoyan terlalu lambat. Xiaoyan mengangguk tanpa ekspresi, tidak menyangkal perkataan itu. Maka dari itu, ia menghela napas panjang dan berubah serius. Ia membentuk segel tangan rumit, kekuatan spiritual di alisnya terlepas, berubah menjadi sosok ilusi besar yang menutupi tubuhnya. Sontak ia berteriak, "Karena kamu cepat, aku akan lebih cepat darimu." Kemarahan ilahi musim semi kuning. Sosok ilusi besar itu melebarkan mulutnya, lantas serangan spiritual sonik yang menakutkan menyapu seperti badai. Hampir 70% ahli Hall of Souls di sana kaku, lantas meledak jiwa dan tubuh fisik mereka hancur. Serangan spiritual itu menghantam Tianzun. Pertama, membuat Bone Emperor Blade yang sangat besar terlempar terbang, lantas sosok tua itu terlempar keluar dari pedang, memuntahkan darah segar. Sontak, Xiaoyan menekan jarinya, mengeluarkan jurus jari musim semi kuning. Tangan energi besar muncul, menekan tubuh Tianzun pertama dengan kejam, hingga lengannya menjadi kabut berdarah. Xiaoyan tidak menunjukkan belas kasihan. Maka dari itu, ia membanting telapak tangannya ke depan. Palem musim semi kuning. Telapak energi besar terbentuk, menghantam tubuh Tianzun pertama, hingga ia ditembak jatuh ke tanah seperti bola meriam, menciptakan lubang sedalam ribuan kaki. Seketika ketiga serangan pamungkas Demon Saint Hongquan telah dilepaskan. Setelah melancarkan serangan itu, Xiaoyan melayang di langit. Ia melihat lubang dalam itu dengan acuh tak acuh. Ia merasakan masih ada sedikit aura tersisa. Tianzun pertama belum mati. Lantas mata Xiaoyan menjadi dingin, melihat di aula besar tiba-tiba memancarkan riak energi yang sangat kuat. Ruang di depan Xiaoyan menjadi terdistorsi, lantas sesosok perlahan muncul, membawa aura yang sangat kuat. Sosok itu berteriak dengan nada mengancam. Xiaoyan menyeringai melihat sosok seperti hantu itu, lantas ia dengan tenang memanggilnya. Wakil Kepala Aula Jiwa. Sosok yang muncul di depan Xiaoyan terbungkus kabut hitam, lantas mata gelapnya yang pekat mengonfirmasi identitasnya sebagai Wakil Kepala Aula Jiwa. Wakil kepala itu perlahan menampakkan wajah pucat seperti pemuda, sembari mengatakan bahwa Hall of Souls akan menyerahkan mayat Xiao Zhan, ayah Xiaoyan, jika tidak menyerahkan Tushi, Ancient God miliknya. Xiaoyan hanya tersenyum tipis membalas bahwa ia telah memperingatkan akan menyerahkan Toshe Ancient God Jade kepada klan Gu jika sesuatu terjadi pada ayahnya. Wakil Kepala Aula Jiwa tersenyum dingin dan acuh tak acuh, lantas mengklaim akan membawa Xiaoyan kembali ke klan Hun dengan paksa. Di sisi lain, Xiaoyan mengabaikannya, lantas ia melambaikan tangan, mengeluarkan api panas melesat ke lubang besar di bawah, berniat menghabisi Tianzun pertama. Wakil Kepala Aula Jiwa menjentikkan jarinya, lantas uap hitam berubah menjadi naga yang menelan api milik Xiaoyan. Setelah itu, ia meraih Xiaoyan dengan tangan besar, lantas 5 rantai hitam besar menyerbu ke arahnya. Xiaoyan tetap tenang, mengabaikan serangan itu. Maka dari itu, ia meraih lubang besar di bawah. Tiba-tiba tangan api besar muncul dan mencengkeram lubang itu. Wakil Kepala Aula Jiwa marah karena diabaikan. Sontak ia tersenyum lebar, lantas rantai hitam mengelilingi Xiaoyan dan mengencang. Namun, tiba-tiba ruang di sekitar Xiaoyan berfluktuasi. Sontak aliran spasial liar menyebar, kekuatan robek yang menakutkan menghancurkan rantai itu. Melihat hal itu, Wakil Kepala Aula Jiwa terkejut, lantas ia berteriak menanyakan siapa yang berani ikut campur. Tak lama setelah itu, suara dingin terdengar dari sosok cantik berambut ungu Ziyan yang tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan, memancarkan tekanan padat. Dia adalah ahli Dousheng bintang 4. Lantas Ziyan membalas bahwa wakil kepala itu tidak layak disebut di mata kaisar ini. Di sisi lain, wakil kepala Aula Jiwa menatap Ziyan dengan muram, lantas menuntut agar orang luar tidak ikut campur.
Namun Xiaoyan mengabaikan perkataannya, lantas menggerakkan tangannya, sehingga tangan api besar menarik Tianzun. Pertama yang kini berlumuran darah dan terluka parah dari lubang. Tianzun pertama tiba-tiba mencoba menghancurkan diri ketika ia kurang dari 100 kaki dari Xiaoyan. Xiaoyan mengepalkan tinju tanpa ekspresi, lantas tangan api besar tanpa ampun menghancurkan tubuh fisik Tianzun pertama hingga meledak. Jiwa Tianzun pertama melesat ke arah wakil kepala aula jiwa, mencoba melarikan diri. Xiaoyan mendengus dingin. Maka dari itu ia menjentikan jari sehingga tangan api besar berubah menjadi jaring api yang membungkus jiwa Tianzun pertama. Wakil kepala aula jiwa marah lantas menyerang dengan kabut hitam tebal. Ziyan tertawa dingin. Sontak tangannya membentuk segel. Kilau keemasan gelap membentuk naga emas besar. Naga itu melahap kabut hitam. Hal itu mengejutkan wakil kepala aula jiwa yang berseru mengenali Ziyan sebagai suku naga Void kuno. Lantas, Xiaoyan menarik jaring api yang membungkus jiwa Tianzun pertama. Suhu tinggi membuat Tianzun pertama menjerit kesakitan. Maka dari itu, jiwa itu mendarat di tangan Xiaoyan. Xiaoyan mengabaikan kebencian di wajahnya. Maka dari itu, ia mengecilkan jaring api dan membentuk botol giok api, lantas menyegel jiwa Tianzun pertama untuk mendapatkan informasi. Wakil kepala aula jiwa tertawa marah karena Xiaoyan bahkan bisa mendapatkan bantuan Dousheng bintang 4 dari suku naga Void kuno. Namun ia berkata bahwa Hall of Souls bukanlah tempat di mana Xiaoyan bisa bertindak sesuka hati. Wakil kepala aula jiwa tiba-tiba mundur lantas menghancurkan token giok perak. Fluktuasi spasial tebal menyebar namun menghilang. Ziyan tersenyum mengejek menjelaskan bahwa ia telah menggunakan aliran spasial kacau untuk mengelilingi ruang di daerah itu sehingga bala bantuan tidak akan bisa dipanggil. Wajah wakil kepala aula jiwa berkedut. Ia sadar kelompok Xiaoyan telah mempersiapkan segalanya. Xiaoyan menatapnya lantas berkata, ia berjanji akan merobohkan aula surga, bumi, dan manusia satu per satu. Wakil kepala aula jiwa menarik napas dalam-dalam, mengakui kesalahan mereka adalah membiarkan Xiaoyan tumbuh. Namun, ia memperingatkan bahwa perjanjian klan kuno akan berakhir. Maka dari itu ia mengancam bahwa klan Hun akan melenyapkan klan Xiao dan aliansi langit. Wakil kepala aula jiwa tertawa terbahak-bahak saat tubuhnya tiba-tiba meledak. Kabut hitam menyebar dan dengan paksa merobek aliran spasial yang kacau dan menghilang, meninggalkan semua orang di aula manusia. Mundurnya wakil kepala aula jiwa yang melarikan diri melebihi harapan kelompok Xiaoyan. Xiaoyan mengerutkan kening, namun segera rileks. Ia sadar wakil kepala aula jiwa adalah Dousheng bintang 3 tingkat lanjut, sehingga sulit dibunuh, bahkan oleh Ziyan. Ziyan sendiri membenarkan ia tidak bisa menghentikan ahli yang bersikeras melarikan diri. Xiaoyan mengangguk. Ia berpendapat tak masalah dia kabur. Lagi pula, Hall of Souls akan tahu bahwa merekalah pelakunya dan tindakan mereka membalas serangan Hall of Souls telah menghapus stigma pengecut. Lantas ia tersenyum tipis, merasa puas karena telah menangkap Tianzun pertama, mendapatkan api jantung lautan, dan menghancurkan aula cabang Hall of Souls. Xiaoyan menyuruh yang lain menghabisi ahli Hall of Souls yang tersisa, lantas ia beralih ke pertempuran Yao Lao dan Guyu. Guyu sudah dilihat. Di sisi lain, Ziyan bergerak cepat, lantas membantai ahli Hall of Souls yang lain. Xiaoyan menunduk, lantas membelah aula besar yang runtuh dengan penguasa Xuan berat. Di dalamnya ia menemukan rantai hitam dengan kelompok cahaya spiritual, puluhan ribu tubuh spiritual. Xiaoyan menghela napas lembut, lantas membebaskan jiwa-jiwa itu. Jiwa-jiwa yang selama bertahun-tahun dikurung itu memancarkan fluktuasi spiritual gembira, lantas membungkuk dalam-dalam padanya sebelum melarikan diri dari penghalang. Xiaoyan berbalik, namun pikiran tiba-tiba melintas. Ia merasakan fluktuasi aneh dari reruntuhan. Maka dari itu, ia mendarat dan menggali ke dalamnya. Di dalam lubang ada gugus cahaya transparan berukuran 5 kaki, terpasang pada rantai hitam. Rupa-rupanya gugus cahaya ini adalah bentuk yang terbentuk dari tubuh spiritual yang telah melarikan diri sebelumnya.
Yao Lao yang telah menyelesaikan Guyu muncul dan berkata bahwa itu adalah inti dari jiwa. Xiaoyan pun mengerti. Yao Lao menjelaskan bahwa gugus cahaya ini membutuhkan setidaknya 1 juta jiwa untuk terbentuk dan merupakan koleksi aula manusia selama bertahun-tahun. Hal itu membuat Xiaoyan menyadari betapa ganasnya metode Hall of Souls yang mengkonsumsi jutaan jiwa hanya di satu aula cabang. Yao Lao menjelaskan bahwa menyerap esensi jiwa akan memperkuat kekuatan spiritual. Maka dari itu, ia menduga klan Hun berencana meningkatkan kekuatan spiritualnya ke Dai State. Ia juga menduga ini terkait dengan rencananya Hall of Souls, agar Yao Lao tunduk dan membantu dengan keterampilan alkemisnya. Xiaoyan semakin bingung. Ia bertanya-tanya apakah esensi jiwa ini adalah hal yang hilang, yang dimaksud Demon Shen Huang Quan. Xiaoyan menghela napas. Ia tidak mendapat petunjuk, lantas bertanya, apa yang harus kita lakukan dengan benda ini? Yao Lao menyarankan supaya Xiaoyan harus menerimanya, karena ini akan membantunya untuk mencapai negara surgawi yang sempurna dan merebut api teratai setan yang memurnikan. Mendengar hal itu, Xiaoyan terkejut namun tidak menolak. Ia menghancurkan rantai, lantas menyentuh permukaan gugus cahaya dan berbisik bahwa ia akan membantu membalas dendam untuk mereka semua. Kalimat lembut itu sontak menyebabkan emosi yang tersisa dari jutaan jiwa telah terselesaikan. Xiaoyan mendesah, lantas meletakkan gugus cahaya jiwa ke dalam cincin penyimpanannya. Area itu dipenuhi mayat dan aroma darah yang kaya, maka dari itu ia dengan cepat meninggalkan area itu.